Baiklah, kita akan membahas soal 10.18. Gas Company memiliki data operasional berikut untuk 2 tahun pertamanya beroperasi. Di sini ada informasi biaya variabel per unit, biaya tetap per tahun, dan juga ada informasi tambahan. Dias memproduksi 30.000 unit pada tahun pertama dan menjual 26.000 unit. Pada tahun kedua, perusahaan memproduksi 26.000 unit dan menjual 30.000 unit. Harga jual per unit tiap tahun adalah $22. Yang diminta adalah siapkanlah laporan laba rugi untuk kedua tahun dengan menggunakan perhitungan absorpsi sebagaimana diukur dengan laba. Apakah kinerja perusahaan membaik atau menurun dari tahun pertama ke tahun kedua? Kita akan menghitung biaya produk per unitnya pada tahun pertama dan tahun kedua berdasarkan perhitungan biaya absorpsi. Jadi di sini dapat dilihat bahan baku langsung $4, tenaga kerja langsung $2, overhead variabel $1,50, overhead tetap $120.000. Ini merupakan overhead tetap dibagi dengan 30.000 unit produksi pada tahun pertama, $4. Jadi biaya produk per unit untuk tahun pertama adalah $11,50. Kemudian kita akan menghitung nilai persediaan akhirnya dari rumus unit produksi dikurang unit terjual dikali biaya produk per unit, sehingga didapatkan $46.000. Untuk tahun kedua, untuk menghitung biaya produk per unitnya itu dapat dihitung dari bahan baku langsung $4, tenaga kerja langsung $2, overhead variabel $1,50 dan overhead tetap $120.000 dibagi dengan 26.000 unit produksi pada tahun kedua, sehingga didapatkan 4,6154. Jadi biaya produk per unit pada tahun kedua adalah 12,1154. Kemudian kita akan menghitung harga pokok penjualan. Di sini persediaan awalnya pada tahun pertama 0. Kita akan menghitung harga pokok produksinya, yaitu pada tahun pertama ini ada 30.000 unit produksi dikali 11,50, yaitu merupakan biaya produk per unitnya, sehingga didapatkan harga pokok produksinya adalah 345.000. Barang yang tersedia untuk dijual adalah 345.000 dikurangi persediaan akhirnya 46.000. Kita dapatkan dari perhitungan kita sebelumnya ini, sehingga didapatkan harga pokok penjualan pada tahun pertama adalah 299.000. Sedangkan untuk tahun kedua, ini ada persediaan awal 46.000. Dari mana 46.000 ini? Dari persediaan akhir pada tahun pertama. Kemudian kita jadikan persediaan awal pada tahun kedua. Untuk harga pokok produksinya tahun kedua ini kita dapatkan dari 26.000 unit produksi dikali dengan biaya produk per unit, yaitu 12,1154, sehingga didapatkan harga pokok produksi tahun kedua adalah 315.000. Barang yang tersedia untuk dijual pada tahun kedua yaitu $361.000 dikurangi persediaan akhirnya 0. Jadi harga pokok penjualan pada tahun kedua adalah $361.000. Kemudian kita menyusun laporan laba rugi menurut perhitungan biaya absorpsi. Di sini ada tahun pertama dan tahun kedua. Jadi penjualannya untuk tahun pertama adalah 26.000 unit terjual dikali dengan harga jual per unit yaitu $22. Sehingga penjualan tahun pertama adalah 572.000. Untuk tahun kedua kita dapat mengetahui penjualannya yaitu 30.000 unit terjual dikali harga jual per unit $22. Sehingga untuk penjualan tahun keduanya adalah $660.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan yang telah kita hitung sebelumnya, yaitu tahun pertama $299.000, tahun kedua yaitu $361.000. Jadi margin kotor untuk tahun pertamanya adalah $273.000, tahun kedua adalah $299.000. Dikurangi beban penjualan dan administrasinya ini untuk tahun pertama dan tahun kedua itu sama, yaitu $163.800. Jadi laba bersih untuk tahun pertama adalah $109.200, untuk tahun kedua adalah $135.200. Jadi dapat disimpulkan kinerja perusahaan membaik dari tahun 1 ke tahun 2. Yang kedua, siapkanlah laporan laba rugi untuk kedua tahun dengan menggunakan perhitungan variabel sebagaimana diukur dengan laba.
Apakah kinerja perusahaan membaik atau menurun dari tahun pertama ke tahun kedua? Kita akan menghitung biaya produk per unit tahun 1 dan tahun kedua berdasarkan perhitungan biaya variabel. Ini dapat dilihat bahan baku langsung $4, tenaga kerja langsung $2, overhead variabel $1,50. Jadi biaya produk per unitnya untuk tahun 1 $7,50, ini sama dengan tahun kedua $7,50. Kemudian kita akan menghitung nilai persediaan akhir tahun 1, yaitu dengan rumus unit produksi dikurang unit terjual dikali biaya produk per unit, sehingga didapatkan nilai persediaan akhirnya adalah $30.000. Kemudian kita akan menghitung harga pokok penjualannya. Pada tahun pertama persediaan awalnya 0. Kemudian kita hitung harga pokok produksinya, yaitu tahun pertama 30.000 unit produksi dikali dengan biaya produk per unit $7,50, sehingga didapatkan harga pokok produksinya adalah $225.000 pada tahun pertama. Barang tersedia untuk dijual tahun pertama adalah $225.000 dikurangi dengan persediaan akhir yang telah kita hitung sebelumnya, yaitu $30.000. Jadi harga pokok penjualan untuk tahun pertama adalah $195.000. Sedangkan untuk tahun kedua ini ada persediaan awalnya $30.000. Ini merupakan persediaan akhir pada tahun pertama $30.000, kemudian kita jadikan persediaan awal pada tahun kedua $30.000. Untuk menghitung harga pokok produksi, kita kalikan 26.000 unit produksi dikali dengan biaya produk per unit $7,50 pada tahun kedua. Jadi harga pokok produksi tahun kedua adalah $195.000. Barang yang tersedia untuk dijual $225.000 dikurangi dengan persediaan akhirnya 0. Jadi harga pokok penjualan tahun kedua adalah $225.000. Kemudian kita akan menyusun laporan laba rugi menurut perhitungan biaya variabel. Tahun pertama penjualannya yaitu 26.000 unit terjual dikali dengan harga jual per unitnya $22, sehingga penjualan tahun pertama adalah $572.000. Tahun kedua untuk penjualannya ini ada 30.000 unit terjual dikali dengan harga jual per unitnya $22, sehingga penjualan pada tahun kedua adalah $660.000 dikurangi beban variabel. Harga pokok penjualan variabelnya kita telah hitung sebelumnya, yaitu tahun pertama $195.000, tahun kedua $225.000. Jadi margin kontribusi tahun pertama $377.000, tahun kedua $435.000 dikurangi dengan beban tetap. Overhead tetap yaitu $120.000 sama dengan tahun 1 dan tahun 2. Penjualan dan administrasi tetap sama dengan tahun 1 dan tahun kedua. Jadi laba bersih tahun pertama adalah $93.200, tahun kedua adalah $151.200. Dapat disimpulkan kinerja perusahaan membaik dari tahun 1 ke tahun 2. Ketiga, hitunglah tarif overhead tetap pada tahun pertama. Jadi di sini ada rumus overhead tetap dibagi dengan unit diproduksi. 120.000 dibagi 30 didapatkan hasilnya $4 per unit. 4. Hitunglah nilai persediaan akhir tahun pertama dengan perhitungan biaya absorpsi dan perhitungan biaya variabel. Nilai persediaan akhir tahun pertama berdasarkan perhitungan biaya absorpsi. Jadi nilai persediaan akhirnya dengan rumus unit produksi dikurang unit terjual dikali biaya produk per unit, didapatkan nilai persediaan akhirnya $46.000. Kemudian nilai persediaan akhir tahun pertama berdasarkan perhitungan biaya variabel. Di sini sama dengan rumusnya, yaitu nilai persediaan akhir yaitu unit produksi kurang unit terjual dikali biaya produk per unit, sehingga didapatkan nilai persediaan akhirnya adalah $30.000. Oke, sekian video pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.